Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar transformasi geometri, yaitu refleksi dan pencerminan. Hal-hal yang akan dipelajari dalam pembelajaran kali ini, yang pertama pengertiannya, kemudian sifat dari bayangan, kemudian contoh pencerminan, rumus refleksi, dan contoh-contoh soal. Pengertian refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifatnya apa saja? Sifatnya yang pertama adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kemudian yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi bentuknya dan ukurannya pasti sama karena yang digunakan adalah cermin datar. Yang selanjutnya contoh pencerminan. Nah, ini Bu Anggi punya bangun segitiga ABC. Dan yang dijadikan cermin ini adalah sumbu Y. Jadi kita lihat dari masing-masing titik sudut yang ada di bangun segitiga ABC ini. Yang pertama kita lihat titik A. Titik A ada berapa jaraknya dari sumbu Y? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata titik A ini berjarak 6 kotak dari sumbu Y. Berarti nanti bayangan dari titik A ini juga berada di 6 kotak di sebelah kanan sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titiknya di sini. Ini adalah titik A aksen. Cara penyebutan bayangannya ada aksennya ya. Kemudian selanjutnya titik B. Titik B ada berapa kotak? Di sebelah kiri sumbu Y kita hitung 1, 2. Ternyata sumbu Y ini jaraknya 2 kotak dari titik B ini jaraknya 2 kotak dari sumbu Y. Maka bayangannya pasti juga 2 kotak dari sumbu Y. Kita hitung 1, 2. Ini berarti titiknya di sini dan ini B aksennya. Terus selanjutnya yang titik C. Titik C ada berapa kotak? Dari sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak juga. Berarti di sebelah kanan dari cermin ini juga 6 kotak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titiknya di sini. Nah, ini adalah C aksen. Nah, setelah titik-titiknya sudah kita temukan semua bayangannya, maka tinggal kita tarik garis. Pertama dari A aksen ke B aksen, kemudian B aksen ke C aksen, dan C aksen ke A aksen. Jadi ini merupakan bayangan dari segitiga ABC yang tadi. Bentuk dan ukurannya sama ya, juga jarak dari cerminnya juga sama. Jadi ini merupakan salah satu contoh pencerminan. Selanjutnya, masih contoh pencerminan. Nah, di sini Bu Anggi mempunyai 4 gambar. Nah, kira-kira manakah yang merupakan pencerminan? Kita lihat yang A. Yang A memang bentuknya sama. Tetapi dalam sifat bayangan pada cermin datar itu pasti nanti antara objek asli dan bayangannya itu saling berhadapan. Ini kan tidak, ini sama persis. Berarti sudah dipastikan ini bukan pencerminan. Selanjutnya kita lihat yang B. Yang B ini apakah pencerminan? Untuk bentuknya untuk bentuknya ini seperti pencerminan, tapi kita lihat jaraknya.
Pertama kita lihat titik A-nya dulu. Berapa kotak jaraknya dari cermin? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat bayangannya. Berapa jaraknya dari cermin? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata jaraknya berbeda. Padahal antara objek asli dengan bayangan itu jaraknya sama terhadap cermin. Berarti yang B ini bukan merupakan pencerminan. Sekarang kita lihat yang C. Apakah yang C ini pencerminan? Untuk bentuknya iya ya. Tapi kita lihat jaraknya dulu. Pertama kita lihat titik sudut A. Kita hitung kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat bayangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata sama jarak antara A dan A aksen. Kemudian yang B. Yang B ini berjarak satu kotak. Kemudian B aksennya juga berjarak satu kotak. Ternyata sama jaraknya. Kita pastikan dengan menghitung jarak di C. Kita hitung C-nya dulu, 1, 2, 3. Kemudian kita hitung C aksennya, 1, 2, 3. Nah, jarak antara C dan C aksen sama, sama-sama 3. Dari ketiga sudut dari segitiga ini ternyata jaraknya sama antara segitiga asli dan bayangannya. Berarti ini yang merupakan suatu pencerminan atau refleksi. Kemudian kita lihat yang terakhir, yang D. Apakah ini pencerminan? Tidak ya, karena terlihat dari posisinya saja sudah berbeda. Yang gambar aslinya lebih ke atas, kemudian bayangannya agak ke bawah. Jadi bukan merupakan pencerminan atau refleksi. Selanjutnya, dalam menentukan koordinat hasil refleksi atau bayangannya itu terdapat rumus-rumus. Jadi rumusnya ini yang sering keluar di soal-soal itu adalah sebagai berikut. Nah, bayangan titik P dengan titiknya itu X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis dan titik adalah sebagai berikut. Nah, titik XY jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nanti bayangannya atau P aksennya menjadi min X, Y. Kemudian jika titik XY dicerminkan terhadap sumbu X, nanti P aksennya itu menjadi X, min Y. Kemudian jika titik XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti titik P aksennya menjadi Y, X. Kemudian selanjutnya jika Y, X dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka P aksennya menjadi min Y, min X. Dan jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka P aksennya menjadi 2K dikurangi X, Y. Dan jika titik P dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, itu menjadi X, 2H min Y. Dan selanjutnya, X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 atau titik asal, P aksennya menjadi min X, min Y. Dan yang terakhir, jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik A, B, maka P aksennya menjadi 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Agar lebih memahaminya, mari kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, titik A berada pada koordinat 3,2. Tentukan koordinat titik A aksen jika titik A direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, yang pertama kita coba menggunakan gambar bidang kartesius. Jadi langkah pertamanya kita tentukan dulu titik koordinat 3,2 berada di mana. 3,2 berarti X-nya 3, Y-nya 2. Berarti titiknya ada di sini. Ini adalah titik A 3,2. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah titik A ini direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X yang mana? Sumbu X yang ini ya. Yang ini berarti
kita beri tanda dulu dengan garis hijau. Nah, ini merupakan cerminnya. Nah, bagaimana cara menentukan bayangannya? Sama seperti contoh sebelumnya, kita hitung jaraknya, jarak titik ini dari cerminnya. Cerminnya kan sumbu X, jadi kita hitung dari sini. 1, 2. Ternyata jaraknya 2 kotak, berarti jarak bayangannya juga 2 kotak, ke arah sebaliknya, berarti ke bawah. Kita hitung 1, 2. Berarti titiknya ada di sini. Dengan koordinatnya 3, min 2. Jadi A aksennya adalah 3, min 2. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yang ini. Karena pertanyaannya direfleksikan terhadap sumbu X, jadi kita pakai rumus yang kedua ini ya, yang Bu Anggi beri kotak. Nah, selanjutnya kita kerjakan. Pertama, kita tuliskan AX, Y dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen X, min Y. Menurut rumus ini ya, jadi mengikuti rumus ini yang di sebelah sini. Nah, ini tinggal kita substitusikan. Maka titiknya A tadi kan 3,2. Nah, titik ini jika dicerminkan terhadap sumbu X itu menjadi A aksen 3, min 2. Dilihat dari sini ya. X, Y menjadi X, min Y. Berarti kalau 3,2, 3-nya tetap, yang berubah hanya Y-nya. Y-nya ditambahkan min atau negatif. Selanjutnya contoh yang kedua. Titik B berada pada koordinat 1, min 2. Tentukan koordinat titik B aksen jika titik B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Sama seperti soal sebelumnya, cara pertama kita gunakan gambar dulu menggunakan bidang kartesius. Kita gambarkan titiknya 1,2 di sini dengan koordinat B 1, min 2. Kemudian kita tentukan garisnya dulu karena Y sama dengan X, berarti garisnya seperti ini. Selanjutnya, cara menentukan bayangan atau B aksennya itu sama dengan menghitung jaraknya dari cermin yang dimaksud. Cermin yang dimaksud adalah garis Y sama dengan X. Kita hitung 1,5. Ternyata dari garis ke titik itu jaraknya 1,5. Kemudian kita hitung ke atasnya, berarti kita hitung 1,5 juga ya, 1,5. Berarti titiknya ada di sini. Nah, berarti B aksennya itu koordinatnya adalah min 2,1. Nah, selanjutnya kita cek menggunakan rumus apakah hasilnya sama. Karena soal yang dimaksud merefleksikan sebuah titik terhadap garis Y, Y sama dengan X, berarti yang digunakan adalah rumus yang ini. Langsung saja kita kerjakan. B, X, Y, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X itu menjadi B aksen Y, X. Jadi tinggal dibalik ya, jika titik aslinya itu X, Y, maka bayangannya menjadi Y, X. Nah, ini tinggal kita substitusikan ke titiknya. Titik B-nya kan 1, min 2. Nah, hasil pencerminan dari titik B terhadap garis Y sama dengan X menjadi min 2,1. Jadi tinggal dibalik saja. Nah, ini nanti terserah kalian mau menggunakan gambar atau rumus. Tapi Bu Anggi anjurkan silahkan rumusnya ini dihafalkan. Karena menurut Bu Anggi, jika kalian menghafalkan rumus ini nanti akan mempermudah kalian. Jadi tidak perlu menggambar seperti ini. Contoh selanjutnya, tentukan bayangan segitiga ABC dengan A 4,1, B 7,2, dan C 5, min 3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita lihat terhadap garis Y sama dengan min X, berarti yang digunakan adalah rumus yang ini. Selanjutnya kita langsung kerjakan. P
X, Y itu jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X itu menjadi P aksen min Y, min X. Nah, ini tinggal kita substitusikan ke titik-titik yang ada tadi. Yang pertama, A 4,1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X itu menjadi A aksen min 1, min 4. Karena rumusnya adalah min Y, min X. Tadi Y-nya kan 1, jadi jadinya min 1. Kemudian X-nya 4, jadinya min 4. Selanjutnya, titik B 7,2. Caranya sama. Nah, hasilnya ternyata B aksennya min 2, min 7. Kemudian yang titik C. Titik C-nya 5, min 3. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X itu menjadi B aksen 3, min 5. Karena Y-nya ini kan min 3. Karena rumusnya min Y, jadi min dikali min hasilnya plus. Jadi bayangan dari segitiga ABC dengan titik-titiknya ini adalah menjadi ini ya, titik-titik bayangannya. Selanjutnya, tentukan bayangan garis Y sama dengan 4X plus 5 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita gunakan rumus yang ini ya, karena permintaan soalnya adalah mencerminkan garis terhadap Y sama dengan X. Kita pakai yang ini, kemudian kita kerjakan. Dari rumus ini berarti bahwa titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X itu menjadi P aksen dengan X aksen dan Y aksen gitu ya. Nah, setelah rumusnya disubstitusikan itu menjadi Y, X. Dari persamaan ini kita dapat mengetahui bahwa X aksen ini berarti sama dengan Y, yang berarti Y sama dengan X aksen. Terus yang selanjutnya, Y aksen sama dengan X, berarti bahwa X sama dengan Y aksen. Nah, setelah kita mengetahui nilai X dan Y-nya ini, kita substitusikan ke persamaan garis yang tadi. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X plus 5. Jadi Y sama dengan 4X plus 5. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan X aksen dan X sama dengan Y aksen. Jadi menjadi, karena ini jadinya X aksen, kita tuliskan di sini. Kemudian 4X diganti menjadi 4Y aksen, 5-nya tetap. Jadi bayangan garis Y sama dengan 4X plus 5 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah X sama dengan 4Y plus 5. Jadi di penyelesaiannya X dan Y aksennya tidak perlu dituliskan lagi aksennya, hanya cukup X dan Y saja. Mungkin itu saja yang dapat Bu Anggi sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa mengerjakan tugas untuk hari ini yang sudah Bu Anggi kirimkan bersama link video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.